Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces untuk di 25 sampai 28 Juli. Kita akan lihat untuk fondasi kalian di minggu ini, terus situation dan hasilnya. Oke, masih terkait dengan percintaan. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces di minggu ini. Oke, Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces ibaratnya kalau dilihat dengan fondasi kalian di minggu ini adalah you have learned the spiritual lesson. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pelajari terkait dengan suatu connection, hubungan, atau ada sesuatu hal yang kamu pelajari terkait dengan minggu ini. Mungkin terkait dengan orang ini atau tidak gitulah ya. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces situasi kalian di minggu ini. Untuk Cancer, Scorpio, Pisces situasinya adalah untuk zodiak Cancer di sini ada friendship. Untuk zodiak Scorpio di sini ada faith. Untuk zodiak Pisces di sini ada patient. Patient. Tapi di situasi kalian di minggu ini adalah pay attention to the red flag. Jadi ada sesuatu hal di mana kalian tuh udah diingetin terkait dengan orang ini, terkait dengan suatu situasi, keadaan atau apapun, Atau ini juga mungkin ada di mana keadaan kamu dengan seseorang di minggu ini yang akhirnya kamu jadi pay attention to the details, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa ada yang aneh terkait dengan sesuatu gitu. Pay attention to the red flag, apa sih yang menjadi sesuatu hal yang akhirnya meragukan kamu terkait dengan hal-hal, Tapi ini juga dikaitkan dengan mastery, dengan pay attention to the red flag. Ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu udah tahu nih, ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu harus pelajari nih terkait dengan suatu hubungan atau siapapun, terkait dengan seseorang. Jangan sampai itu berulang lagi, atau sebenarnya kamu tuh udah ditunjukin tuh red flag dalam orang tersebut, atau red flag dalam suatu keadaan atau situasi yang involved dengan seseorang. Sebenarnya kamu udah tahu tuh apa pelajaran yang paling penting dalam hubungan ini, tapi kamu mengignore red flag itu atau enggak gitu ya. Jadi karena sebenarnya ibaratnya kayaknya dalam situasi ini adalah kalian tuh sudah diingatkan, kalian tuh udah pernah ada suatu pelajaran penting dalam minggu ini, tapi aku nggak tahu kamu tuh pay attention atau enggak. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio dengan zodiak Pisces di minggu ini. Untuk zodiak Cancer di minggu 25 sampai 29 di sini ada friendship and wedding. Cancer. Untuk zodiak Scorpio di sini ada faith and flirt. Scorpio. Energi untuk zodiak Pisces di sini ada patient and getting know each other. Pisces. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio, Pisces di sini adalah Six of Pentacle. Six of Pentacle ini udah bisa dikaitkan dengan suatu komunikasi antara dua orang, mungkin akan ada suatu, kamu akan berkomunikasi dengan seseorang. Six of Pentacle bisa juga berkaitan dengan seseorang yang mungkin mempunyai dua pilihan. Six of Pentacle juga bisa ibaratnya berbagi attention, berbagi berkomunikasi. Tapi ini juga bisa dikaitkan, ini kalau dilihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin ada suatu hubungan yang akhirnya berakhir antara kamu dengan seseorang, tapi pada akhirnya ada seseorang kembali hadir dalam hidup kamu, entah mungkin Virgo involved dalam suatu hubungan kah, atau mungkin kalau nggak terlibat Virgo juga nggak apa-apa, tapi ini mungkin ada seseorang yang mungkin habis putus sama kamu, atau habis mungkin entah habis putus, entah sudah berakhir, tiba-tiba kembali dia berhubungan lagi. Dengan The Hermit di sini, dengan kartu Virgo ini bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang mungkin udah lama enggak
reach out kamu, kembali reach out ke kamu. Oke? Mungkin kenapa dia reach out, kenapa dia tadinya nggak berhubungan sama kamu, tiba-tiba dia berhubungan sama kamu, mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu pikirannya, gitulah ya. Tapi dengan kartu ini ada kemungkinan seseorang bisa juga orang yang kembali hadir dalam hidup kamu, atau orang yang udah lama gak berhubungan tiba-tiba dia menghubungi kamu. Ada sesuatu hal di mana entah kamu atau orang tersebut ada rasa takut apakah orang itu masih involved dengan orang yang lain gak, gitulah. Oke? Atau jadi ada rasa takut antara kamu akan involved dengan orang lain, atau kamu ketika tahu orang ini hadir dalam hidup kamu ada rasa paranoid atau ada rasa keraguan bahwa orang ini mungkin apakah berhubungan dengan orang lain, gitulah, gitu ya. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan suatu tarot di sini dengan pay attention to the red flag, dengan you have learned the spiritualism, dilihat mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ibarat ini, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia masih involved dengan seseorang, mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu ketahui bahwa orang itu masih involved loh dengan orang tersebut. Mungkin ada sesuatu hal di mana kalian tuh sempat tidak berkomunikasi, tiba-tiba orang tersebut kembali lagi berkomunikasi dengan kamu. Nah, ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention terkait dengan energi orang tersebut. Mungkin dia berkomunikasi sama kamu, mungkin ada sesuatu hal, kalau kamu single, kamu mungkin harus ready terkait dengan suatu hal, apakah dia masih punya komitmen di luar sana atau vice versa. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu tahu terkait dengan seseorang yang akan reach out ke kamu, gitu ya. Entah dia involved dengan orang lain, entah ada sesuatu hal dia cuma reach out ke kamu doang karena dia takut kalau kamu berhubungan dengan orang lain, gitulah ya. Nah, kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer di sini ada friendship, 9 of Wands dengan the Star card. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius karena dia ngedapat ini Cancer, karena dengan this friendship is leading to more. Mungkin kalau dilihat untuk zodiak Cancer, jadi bisa banyak hal. Di sini ada situationnya terkait dengan wedding. Oke? Kalau misalnya satu, ada kemungkinan kalian tuh mungkin berteman dengan seseorang yang mungkin kalian mengetahui bahwa ini bisa leading to more, atau teman jadi dekat, teman jadi demen, atau kamu udah pendekatan udah lama, mungkin bisa menuju sesuatu hal yang lebih long term commitment. Tapi yang dilihat ada sesuatu ketidakyakinan dalam connection ini. Entah kamu atau orang tersebut merasa mungkin ada sesuatu red flag yang sedang kalian alami. Apakah orang ini masih involved dengan orang lain, atau mungkin ada rasa takut di mana mungkin salah satu dari kalian itu ada rasa ketidakpercayaan diri, apakah orang tersebut involved dengan orang lain, atau vice versa. Kalau misalnya Cancer, kamu single, ada suatu ketidakpercayaan terkait dengan orang yang kamu deketin. Jangan-jangan dia juga masih involved dengan orang lain, atau jangan-jangan dia juga ngedeketin dengan orang lain. Dan karena mungkin dengan 9 of Wands dengan the Star card, ada sesuatu hal yang kamu ketahui, ada sesuatu hal yang kamu merasa itu pattern dari orang tersebut terkait dengan siapapun yang akan hadir kembali dalam hidup kamu, berkomunikasi sama kamu. Walaupun kamu tahu bahwa hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang lebih baik, tapi ada sesuatu hal yang kamu masih nggak percaya terkait dengan orang tersebut, gitu ya. Oke, untuk zodiak Scorpio di sini ada Faith dengan Flirt. Oke, Faith and Flirt. This is a destiny partnership dengan Flirt, dengan King of Pentacles dengan Four of Swords. Oke. Jadi Scorpio, ada kemungkinan kalian berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada seseorang yang akan menginisiate untuk ngerayu kamu atau say hi sama kamu, ngeflirt sama kamu. Dan seseorang di sini merasa bahwa emang kita tuh ditakdirin untuk bersama. Karena di sini dilihat dengan situasi, fondasinya adalah faith. This is destiny partnership. Situationnya flirt, tapi hasilnya King of Pentacles dengan Four of Swords. Oke, jadi ada sesuatu hal di mana memang orang ini mungkin disediakan untuk kamu, untuk berkomunikasi sama kamu, untuk memulai sesuatu conversation atau perbincangan atau basa-basi yang akhirnya leading ke flirt. Mungkin ada sesuatu hal di mana kalian harus mempelajari suatu hubungan ini. Walaupun mungkin dengan King of Pentacles, dengan Six of Pentacles, ada kemungkinan seseorang akan kembali menghubungi kamu dengan flirt, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu tuh masih gak bisa ngerti terkait dengan apa maunya orang ini, atau apakah emang dia benar-benar emang cuman serius doang atau enggak sih. Nah, ada situasi di mana kalian harus pikirin nih terkait dengan orang ini. Kalau dia terus mencoba untuk bisa deket dengan sama kamu, tapi hati-hati juga dengan red flag
yang mungkin kamu udah tahu terkait dengan orang ini. Apakah ini orang cuma ngerayu-ngerayu doang, atau emang cuman gimana sih? Atau dia tuh cuma buat pemanis dalam hidup gua, atau emang dia tuh sebenarnya dengan cara dia nge-flirt ngebuat emang bener ada suatu hubungan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Jadi dengan King of Pentacle, dengan Four of Swords, ini juga bisa dikaitkan dengan ada sesuatu hal yang kamu pikirin sebelum menerima atau merespon orang tersebut. Oke? Oke, untuk zodiak Pisces di sini adalah fondasinya adalah everything will unfold in divine timing. Jadi mungkin untuk Pisces di sini ada patient. Jadi mungkin ada sesuatu hal di mana kalian ada suatu perubahan sih kalau dilihat dengan outputnya adalah dengan Five of Swords dengan Death card. Oke, mungkin ini kayak kamu mungkin punya konflik atau mungkin ada suatu perbincangan, percakapan yang tidak terselesaikan. Tapi ini bisa juga terkait dengan Five of Swords dengan Death card, ada suatu transformasi, pergerakan suatu keadaan satu ke keadaan dua, ada suatu perubahan. Kalau misalnya ada suatu konflik, itu akan berakhir. Kalau ada suatu berantem atau argumen, itu akan berakhir. Jadi ada suatu perubahan, transformasi suatu keadaan atau situasi yang mungkin diinitiate oleh seseorang. Oke, tadi aku bilang mungkin dengan getting know each other, dengan patient, kalau memang ada suatu konflik, ada sesuatu hal di mana ibaratnya gini, kalau misalnya kamu dengan pasangan kamu ada suatu konflik kecil, mungkin ada suatu permasalahan yang harus dibicarakan, saling membagi, saling ngebalance situasi, saling berkomunikasi, apa yang terbaik antara kedua belah pihak, tapi tetap tidak menginar suatu red flag terkait dengan kamu dengan pasangan kamu. Oke? Nah, ada sesuatu hal di mana kalian harus bisa saling berkomunikasi, saling tahu each other, apa yang maunya, apa dia maunya, kurang lebih seperti itu. Karena ada sesuatu hal yang mungkin ini kayak pattern dalam suatu kehidupan. Mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan dan dia lakukan lagi. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu harus pelajari terkait dengan orang tersebut. Oke. Ini juga kalau dikaitkan dengan kartu ini, ibaratnya mungkin akan ada seseorang menginisiate berkomunikasi dengan kamu yang berkomunikasi dengan kamu, mungkin tapi ada sesuatu hal di mana antara entah gaya berkomunikasi kamu dengan orang tersebut, dengan Five of Swords, hati-hati dengan sesuatu hal yang mungkin kamu nggak sabaran atau dia nggak sabaran. Tapi aku lihat lebih ke suatu Five of Swords. Mungkin kalau tiba-tiba ada seseorang berkomunikasi sama kamu, tapi kamu balasnya mungkin acuh nggak acuh, merasa nggak butuh atau vice versa. Ada sesuatu hal di mana kalian tuh harus saling sabar atau saling memahami kedua belah pihak, bahasa atau cara berkomunikasi. Karena ini bisa juga terjadi antara seseorang kembali menghubungi lalu menghilang, oke? Tiba-tiba menghilang gitu ya, atau tiba-tiba seseorang berkomunikasi dan menciptakan suatu konflik dan akhirnya menghilang gitu ya. Atau mungkin ini juga ada suatu komunikasi yang terjalan, tiba-tiba seseorang berkomunikasi sama kamu dan entah kamu so jual mahal, dia so jual mahal, mungkin seperti itu yang akhirnya tiba-tiba nggak berkomunikasi gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu hal antara kamu dengan orang tersebut, atau kamu ibaratnya di sini lebih mengetahui, lebih memahami terkait dengan energi orang yang akan menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu. Entah dia akan membawa suatu konflik, atau hati-hati ketika dengan berkomunikasi atau berbicara dengan orang tersebut gitu ya. Kalau misalnya kalian akhirnya nggak sabar dan segala macam, akhirnya ada suatu transformasi keadaan, entah konflik yang selalu besar atau konflik yang tiba-tiba orang tersebut menghilang. Jadi ada suatu perubahan yang sangat besar. Dengan Five of Swords, dengan the Death card, hati-hati, ada sesuatu hal di mana kalian harus saling memahami, saling mengerti gitulah ya terkait dengan situasi ini. Oke? Bye guys.